Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi kelas saham lanjutan di hari ketiga. Untuk hari ketiga ini kita akan menyelam lebih dalam ke laporan keuangan dari perusahaan publik ya. Dan laporan keuangan ini seperti halnya semua entiti di dunia ini pasti ada anatominya, ada wujudnya. Nah, apakah aja anatomi laporan keuangan? Yuk kita bahas bersama. Nah, yang pertama sebelum kita melihat laporan keuangannya, ini adalah website di mana kita bisa mendownload laporan keuangan dari perusahaan terbuka. Websitenya itu dari idx.co.id. Nanti cari menu perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan. Kemudian di situ kita cari kode atau nama perusahaannya, terus kita cari periode laporan keuangannya. Nah, karena sekarang sudah 2023, biasanya sudah ada laporan keuangan full selama setahun 2022 maupun sudah ada laporan keuangan triwulan pertama 2023. Silakan dipilih aja ya mana aja periode yang ingin dilihat. Secara umum ada 4 bagian penting di laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ini adalah yang paling atas ya, yang disebut dengan top line, yaitu adalah neraca. Neraca ini kita bisa lihat dari laporan keuangan yang bagian paling atas. Yang di sebelah sini ada neraca yang disebut dengan aset lancar, aset tidak lancar, kemudian liabilitas. Nah, aset lancar ini adalah aset yang bisa langsung dijual dan bisa langsung dijadikan cash. Di sini aset lancarnya yang milik PT Unilever Indonesia atau UNVR itu adalah 9 triliun. Ini adalah laporan keuangan Q1 2022. Nah, dibandingkan kuartal 4 2021 terjadi peningkatan lumayan signifikan ya. Dari 7,6 triliun menjadi 9 triliun ya. Aset lancarnya naik. Kemudian di bawahnya adalah aset tidak lancar, biasanya berupa mesin pabrik, kemudian tanah, kemudian aset yang tidak berwujud atau goodwill, dan aset-aset yang lain yang susah sekali untuk diubah menjadi cash. Di sini jumlahnya tidak terlalu signifikan ya perubahannya, malah menurun ya. Aset tidak lancarnya ini ada di satu sisi adalah berita yang baik ya, aset lancarnya naik, aset tidak lancarnya tidak terlalu banyak perubahan. Artinya tidak banyak investasi untuk melakukan capex ya, capital expenditure untuk melakukan penambahan aset tidak lancar, sehingga perusahaannya ini lebih liquid ya, lebih banyak aset-aset yang bisa diubah menjadi cash. Nah, kemudian liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Biasanya liabilitas yang jangka pendek ini berupa utang bank, kemudian utang usaha terhadap supplier ya, kemudian utang pajak ke pemerintah dan yang lain sebagainya. Nah, di sini terlihat liabilitas jangka pendek menurun. Setiap kali ada penurunan liabilitas itu selalu berita baik ya. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya juga menurun. Liabilitas jangka panjang ini biasanya yang paling kita lihat, yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kalau ada utang bank di liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang berupa utang bank itu menandakan bahwa perusahaannya ini untuk menjalankan investasi, untuk menjalankan usahanya ternyata membutuhkan utang yang jangka panjang, dan biasanya utang jangka panjang ini bunganya juga lumayan signifikan yang mesti dibayar tiap tahun gitu ya. Kalau misalnya di Unilever ini kita lihat di liabilitas jangka panjangnya tidak ada utang bank, berarti perusahaan ini cukup baik ya, kinerjanya tidak memerlukan utang bank untuk menjalankan usahanya. Nah, berikutnya neraca modal atau yang biasa disebut dengan ekuitas atau biasa disebut dengan balance sheet juga. Di ekuitas ini adalah modal dasar yang disetorkan oleh pendiri perusahaan dari awal. Termasuk di dalamnya ada IPO, kemudian ada right issue dan seterusnya. Itu dicatat secara kumulatif dari awal berdiri sampai sekarang. Terlihat neraca modalnya Unilever ini tidak terlalu banyak ya, sekitar 6 triliun di bulan Maret 2022, naik lumayan signifikan dari tahun 2021.
Nah, kenaikannya ini ada di mana? Naiknya ada di saldo laba yang belum dicadangkan. Nah, ini juga bagus ya, dari keuntungan yang sudah didapatkan oleh Unilever selama 3 bulan ada kenaikan saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 2 triliun, luar biasa. Kemudian anatomi yang kedua ada laporan laba rugi. Bagaimana perusahaan ini menjalankan usahanya sehari-hari, apakah mendapatkan kerugian atau mendapatkan profit. Nah, itu kita bisa lihat dari bagian laba rugi ini. Nah, laba rugi ini biasanya disebut sebagai revenue dan operasional yang dikurangkan, nanti akan ketemu akhirnya laba atau ruginya. Jadi berapa banyak barang atau service yang sudah dijual ke pelanggannya, kemudian berapa cost-nya, itu akan terlihat di sini. Dan ini adalah salah satu bagian laporan keuangan yang sangat penting dan selalu dilihat paling awal ya sebetulnya, di mana perusahaan itu kita tentukan dulu laba atau rugi, baru kemudian kita lihat yang lain-lain. Nah, di laporan laba rugi punyanya Unilever ini, kita lihat secara usaha Unilever ini sangat sehat, penjualannya lumayan signifikan ya, year on year terjadi peningkatan dari tahun 2021 bulan Maret itu penjualannya 10,2 triliun, kemudian penjualan di bulan Maret 2022 setahun kemudian itu naik jadi 10,8 triliun. Dilihat dari harga pokok penjualan terjadi peningkatan, kemudian laba brutonya malah menurun. Nah, ini naik revenue-nya tapi harga pokok penjualannya atau modalnya itu naik lebih tinggi lagi dibanding penjualannya, sehingga laba brutonya malah menurun. Nah, proses penjualan yang karakteristik ini seperti ini tuh biasanya imbas karena harga bahan bakunya naik ya. Tahun 2002 dibanding 2021 memang untuk Unilever ini bahan bakunya naik signifikan, seperti CPO untuk bahan makanan ya, gandum dan bahan-bahan baku yang lainnya sangat signifikan kenaikannya, sehingga walaupun penjualan bersihnya naik tetapi cost-nya naik lebih tinggi sehingga labanya tertekan. Nah, kemudian yang dihemat oleh Unilever itu adalah beban pemasaran dan penjualan. Jadi tahun 2022 mungkin iklan TV-nya dikurangi, iklan-iklan yang lain dikurangi, terus sales di lapangan juga dikurangi sehingga menurun. Terus kemudian beban umum administrasi juga ditekan luar biasa, mungkin ada pengurangan karyawan atau pengurangan bonus atau pengurangan macam-macam, sehingga overall walaupun laba brutonya naik tetapi laba usaha secara keseluruhan laba brutonya turun tetapi laba usahanya secara keseluruhan naik karena adanya efisiensi di bagian-bagian yang lain. Kemudian ada pajak di situ, laba penghasilan pajaknya juga naik, terus secara keseluruhan labanya juga naik. Jadi kita bisa lihat kenaikan laba dari Unilever ini sebetulnya tidak karena usaha yang lebih baik ya, tapi karena lebih penghematan. Jadi hemat di mana-mana sehingga labanya terlihat naik. Nah, kita lihat sampai di bawah juga laba per saham harga labanya sekitar 53 rupiah, sedangkan harga sahamnya kalau Unilever sekitar 4 ribuan ya, jadi masih jauh sekali. Labanya 53 tapi harganya 4 ribuan. Nah, anatomi laporan keuangan berikutnya adalah arus kas. Jadi kalau misalnya ada perusahaan untung, kita harus tetap melihat arus kasnya. Kenapa? Karena kadang-kadang untungnya itu dibuat-buat gitu ya. Untungnya banyak tapi nggak ada kasnya, itu harus kita curigai. Tetapi kalau untungnya banyak dan arus kasnya juga positif, itu artinya perusahaan yang sehat dan kemungkinan perusahaannya bisa membayar dividen. Nah, kita lihat arus kas dari aktivitas operasi Unilever ini cukup besar ya. Tadi penerimaannya 10 triliun, ini juga arus kasnya 10 triliun, artinya penjualannya ini langsung jadi kas. Nah, yang perlu dicurigai kalau misalnya penjualannya tinggi tetapi kas yang masuk dari pelanggan rendah itu artinya jualnya jual berupa utang gitu ya. Nah, itu juga perlu dicurigai. Kalau seperti itu jangan-jangan perusahaannya tanda kutip ada kecurangan gitu ya, jual-jual tapi kasnya nggak masuk gitu. Kemudian di bawahnya ada pembayaran ke pihak-pihak yang berkait
dengan usahanya, dan akhirnya bisa kelihatan kas yang dihasilkan dari operasi. Nah, ini sangat penting ya. Kas yang dihasilkan dari operasi bulan Maret 2022 itu adalah 2 triliun. Ini naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang cuma sekitar 1 triliun. Kemudian ada pembayaran pajak dan seterusnya, dan kita langsung lihat ke bawah. Maka secara umum, secara akhir ya, kas dan setara kas yang berubah di akhir periode itu sekitar 500 miliar. Kira-kira itu anatomi laporan keuangan. Ada 3 bagian yang perlu kita lihat ya. Bagian neraca keuangan atau balance sheet, kemudian ada laporan laba rugi dari proses usahanya, kemudian juga arus kas yang bisa kita lihat bagaimana kas dari perusahaan itu berubah karena operasionalnya tadi, atau karena juga hal-hal yang lain. Nah, kalau semuanya positif, misalnya neracanya naik, kemudian laporan laba ruginya juga positif, dan arus kasnya juga positif, itu adalah pertanda bahwa perusahaan ini sehat walafiat sempurna gitu ya. Tiga-tiganya semuanya terlihat baik. Oke, kita akan lanjut ke materi ke hari keempat di kesempatan berikutnya. Terima kasih.